Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah raya bersama Gereja Bethany Fresh Anointing. Selamat mendengarkan. Haleluya, puji Tuhan, selamat sore dan shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Haleluya, sekali lagi shalom. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara pada sore hari ini? Sehat, kuat, makmur. Puji Tuhan, yang percaya kita sehat, kuat dan makmur, mari berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Allah kita. Haleluya. Mari bangkit berdiri bersama-sama, bangkitkan iman kita, bangkitkan roh kita. Haleluya. Success people, I grow, I go, I glorify. Prosperous people, I grow, I go, I glorify. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Allah kita. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita percaya di tempat ini penuh dengan hadirat Tuhan. Haleluya. Bapak yang baik, Bapak yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu untuk setiap kami. Kami mau percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang memberi kami hidup dan hidup di dalam segala kelimpahan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan sore hari ini kami mau rayakan kebaikan-Mu, kami mau rayakan kasih setia-Mu. Dan mari Tuhan bawa kami dalam pengenalan yang lebih lagi akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami buka dan kami tahbiskan ibadah Gereja Bethany Fresh Anointing yang luar biasa dalam satu nama Allah kami yang besar, Allah kami yang dahsyat, Yesus Kristus Tuhan namanya. Dan setiap kita yang percaya siap sambut hadirat Tuhan. Mari sama-sama berkata amin. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Terima kasih Bapa. Segala puji, segala hormat, ucapan syukur hanya bagi-Mu Tuhan kami yang besar, Tuhan kami yang ajaib, Yesus Kristus Tuhan, yang tidak pernah berubah dulu sekarang selama-lamanya, yang tidak pernah berakhir kebaikannya atas kami. Bapak terima kasih sore ini kami boleh ada di dalam hadirat-Mu, memuji, menyembah Engkau. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, bertata di atas pujian pengagungan kami. Bapak saatnya kami mau mendengar tuntunan-Mu, firman-Mu bagi kami. Roh Kudus urapi hati kami, jadi tanah yang subur bagi setiap benih kebenaran firman yang kami dengar. Ambil alih seluruh pemberitaan firman-Mu Bapa, urapi hamba-Mu Roh Kudus. Terima kasih semuanya Bapa. Seluruh ibadah kami is all about You Lord. Dan biarlah kami pulang dari tempat ini dengan kemenangan, sukacita, sorak-sorai, dan pewahyuan yang Kau berikan kepada kami, dan firman-Mu yang akan menjamin kami. Terima kasih Bapa, kami siap diberkati, kami siap mendengar firman-Mu, isi hati-Mu. Hamba berdoa menyerahkan semua jemaat-Mu kepada kuasa firman kasih karunia yang sanggup membawa kehidupan kami mengalami anugerah demi anugerah. Kami siap diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Percaya diberkati. Bersama kita berkata, bersama kita berkata, bersama kita berkata. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara sore malam ini? Sehat, kuat dan makmur. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, shalom semuanya. Kita akan melihat firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-6 ayat 22 dan ayat 23. Mari Bapak Ibu fokus ke depan. Kita baca sama-sama dua ayat utama sebagai ayat pembukaan bagi kita pada sore malam ini. 23 katakan, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Kok gak ada suaranya sih? Ayo sekali lagi ya. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Ayat 23. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Katakan amin. Nah, ayat 22 menjelaskan kepada kita, mata kita ini adalah pelita tubuh. Anda tahu gunanya pelita? Pelita itu untuk menerangi. Sebuah jalan itu tidak bisa kita lewati kalau di sana tidak ada cahaya. Katakan amin. Sebuah rumah yang indah, bagaimanapun indahnya kalau di sana tidak ada cahaya, Anda tidak akan tahu mana ruangan yang ada. Anda tidak tahu di mana Anda meletakkan benda-benda yang ada. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, penerangan itu penting. Artinya kalau matanya itu gelap, pelitanya gelap, maka otomatis seluruh tubuhnya akan menjadi gelap. Katakan amin. Nah Bapak Ibu Saudara, mata dalam konteks ayat Matius 6 ayat 22 ini bisa berarti dua. Mata yang pertama adalah mata jasmani.
Mata salah satu panca indera dan termasuk panca indera yang paling penting selain daripada pendengaran. Katakan amin. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam bahasa aslinya kata mata memakai kata optalmus yang artinya bukan cuma penglihatan secara fisik, secara jasmani, tetapi optalmus ini juga berarti adalah the eye of the mind. The eye of the mind. Jadi mata dari jiwa atau mata dari pikiran kita. Ini yang saya katakan adalah mata dari hati kita. Ada satu mata yang gak kelihatan selain mata yang Anda punya 2 buah itu. Betul. Betul Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, mata itu memegang peranan yang sangat penting buat kita. Karena mata itu adalah sebuah organ pertama yang dipakai untuk melihat. Ya, melihat. Ketika mata kita melihat sesuatu, maka Bapak Ibu Saudara, apa yang dilihat oleh mata itu ditangkap oleh sel syaraf kita. Di belakang bola mata kita itu ada sebuah lapisan yang namanya retina. Di dalam retina itu adalah sebuah lapisan yang berisi semua jaringan syaraf, dan itu adalah ujung daripada saraf nomor 1 yang namanya nervus ophthalmicus, nervus opticus untuk melihat. Itu sambungannya ke otak. Nah, artinya ketika kita melihat, ada hubungannya dengan otak kita langsung berpikir. Kenapa? Ketika kita melihat, maka otak kita akan menerjemahkan apa yang kita lihat. Bapak Ibu Saudara, ini unik sekali. Jadi waktu mata kita melihat, contoh ekor binatang, maka otak kita akan menerjemahkan, oh ini kucing, oh ini kambing, oh ini buaya, oh ini kadal, oh ini singa. Nah, kalau dari kecil Anda diajarin kucing itu adalah singa, maka sampai besar otak Anda akan menangkap persepsi, oh ini singa. Padahal belum tentu itu benar, katakan amin. Nah, mata itu adalah organ yang sangat vital. Bapak Ibu Saudara, Anda bisa membayangkan kalau mata kita ini terganggu, contoh orang katarak, betul ya? Dengan demikian lensanya keruh Bapak Ibu Saudara, bahkan bisa sampai putih dan tidak bisa masuk cahaya ke dalam. Itu berarti sudah total Bapak Ibu Saudara, tidak ada cahaya yang masuk. Nah, orang kalau katarak pasti harus dioperasi. Kalau orang sudah gejala katarak aja Bapak Ibu Saudara, dia tidak akan bisa melihat dengan normal. Orang gejala katarak, contoh, dia akan melihat seperti ada asap Bapak Ibu Saudara. Ya, tapi beda sama asap kemuliaan yang ada di gereja ya. Atau kalau Bapak Ibu Saudara olahraga pagi di tempat saya di Kota Baru, itu kalau pagi ada kabut Bapak Ibu, itu keren banget ya. Terus kita olahraga pagi, kayaknya itu, keren banget menembus kabut gitu ya. Nah, ini bukan. Kalau orang katarak itu karena ada sebuah penghalang di lensanya, maka cahayanya akan, cahaya yang masuk ke dalam matanya akan berkurang. Otomatis kemampuan melihatnya akan berkurang. Otomatis orang ini kalau jalan, dia bisa masuk lubang, dia bisa nabrak-nabrak, katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, tapi dalam pengertian yang lain, ya, optalmus yang artinya the eye of the mind, ini menjelaskan kepada kita ada sebuah mata yang lain yang sangat penting untuk kita perhatikan. Yuk kita lihat firmannya Bapak Ibu Saudara, Efesus 1 ayat yang ke-8. Nah, perhatikan. Mata yang baik menyebabkan tubuh itu menjadi terang. Ya, perhatikan saya dulu. Kata baik itu memakai arti yaitu mata yang sehat atau mata yang murni. Kita hubungkan dengan the eye of the mind, orang yang mata hatinya atau mata nuraninya itu sehat dan bersih, maka tubuhnya akan terang. Kita lihat. Dan supaya ia, Tuhan, menjadikan apa? Mata hatimu apa? Nah, ayat ini menjelaskan, karena Alkitab itu harus dijelaskan sama Alkitab. Gak boleh pakai tafsiran lain. Firman dijawab sama firman. Cari mata, ternyata Efesus 1 ayat 18 menjadi jawaban bagi kita. Supaya Tuhan menjadikan mata hati kita apa? Terang. Supaya agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Titik 2, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Perhatikan, sangat penting buat kita memiliki mata hati yang terang. Halo, saya katakan tadi, kalau orang katarak dia pasti nabrak-menabrak, dia pasti bisa masuk lubang, dia pasti bisa kehidupannya, kualitas kehidupannya menjadi berkurang Bapak Ibu Saudara. Orang yang cantik kayak Agnes Monica bisa kurang cantik kalau kelihatan sama orang katarak Bapak Ibu Saudara. Betul ya?
Tapi bisa salah lihat juga, yang jelek bisa jadi cantik Bapak Ibu. Nah itu bahaya itu ya. Nah tapi perhatikan ayat ini berkata kepada kita, Tuhan ingin supaya mata hati kita terang. Why? Supaya Anda mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Dengar, waktu Anda dan saya bertobat menerima Kristus, Anda menerima sebuah panggilan dari Tuhan untuk diselamatkan. Panggilan itu bukan isinya pepesan kosong atau janji kosong. Di dalam pemilihan Tuhan kepada Anda sebagai anaknya, ada sebuah janji yang luar biasa. Ada sebuah pengharapan yang luar biasa yang terkandung di dalam panggilannya. Dan dikatakan betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Perhatikan saya, waktu Anda dan saya bertobat menerima Kristus, Anda menerima sebuah kemuliaan yang sangat kaya yang ditentukan Bapa bagi siapa? Kita orang-orang yang dikuduskan. Kalau mata hati Anda tidak bisa melihat ini, kehidupan Anda tidak bisa melihat janji-janji Allah yang tersedia bagi Anda. Perhatikan baik, kematian Kristus di atas kayu salib adalah sebuah pertukaran, supaya engkau yang sakit jadi sehat, engkau yang miskin jadi kaya. Amin. Salib bicara pertukaran. Itulah pengharapan akan kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi Anda dan saya. Artinya setelah status Anda berubah menjadi anak Allah, statusmu adalah anak Bapa di surga. Maka milik Bapa menjadi milik Anda. Kalau Anda mengerti apa yang Tuhan sediakan buat Anda, maka saya percaya menghadapi situasi, kondisi apapun, pandemi seperti ini, Bapak Ibu Saudara, Anda tidak akan takut. Karena Anda tahu siapa Anda di dalam Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Nah, Bapak Ibu saya terkasih di dalam Tuhan, coba saya mau kita lihat versi yang lain. Versi BIMK. Saya memohon agar Allah membuka pikiranmu. Tuh, ternyata mata itu hubungannya sama pikiran. Bukankah mata itu juga adalah jendela jiwa, Bapak Ibu Saudara? Orang sedih kelihatan dari matanya. Betul apa betul? Orang yang sedih, sedih walaupun dia ketawa, tapi mata itu katanya nggak bisa bohong, Bapak Ibu. Karena mata itu ada hubungannya sama hati, dan mata ada hubungannya sama pikiran, sehingga menjadi terang supaya kalian mengerti. Perhatikan apa yang kalian dapat harapkan dari Allah yang memanggil kalian. Perhatikan juga supaya kalian tahu betapa melimpah berkat-berkat yang indah yang disediakan Allah bagi umatnya. Katakan amin. Kalau mata hati Anda terang, Anda akan memahami betapa dahsyat anugerah yang kita terima di dalam Kristus. Maka menghadapi semua tantangan masalah yang ada, Anda akan bisa menghadapinya dengan benar. Katakan amin. Mata rohani yang baik itu berarti bahwa semua, kalau matanya terang, tubuhnya terang. Artinya kalau orang itu matanya terang, semua yang dia lihat itu terang. Katakan amin. Perhatikan saya. Orang yang matanya terang, matanya baik, semua yang dilihat akan baik. Semua yang dilihat akan terang. Maka orang ini akan bisa melihat segala sesuatu dari sisi positif. Dia akan bisa melihat semua hal dari sisi yang baiknya. Orang ini akan berpikir, Roma 8 ayat 28, Allah bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan hanya kebaikan. Orang ini akan selalu optimis. Orang ini akan bisa melihat peluang di balik masalah. Orang ini bisa melihat mukjizat di balik pergumulan. Ini orang yang punya mata rohaninya terang. Kalau mata rohaninya terang, maka pikirannya optimis. Maka dengan demikian, Pak, Bu, otomatis tubuhnya juga akan terang. Saya kasih contoh. 6 bulan yang lalu, kalau nggak salah setahun yang lalu, itu asrama kita yang di panti asuhan kita yang ada di Kota Bali, Bapak Ibu Saudara, itu direnovasi. Kenapa? Karena rupanya konstruksi bangunannya kurang bagus, Bapak Ibu, dan tanahnya itu bergerak. Bapak Ibu bisa bayangkan, saya waktu ngecek tuh saya lihat, ini dapur, ini lantai kamar mandi di sini, betul ya, kayak Yan ya. Ini lantai dapur, ini lantai kamar mandi tuh ngejlok gitu, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena tanahnya itu bergerak. Dan saya lihat itu dindingnya udah retak, Bapak Ibu Saudara. Parahnya di lantai atas itu dindingnya udah bolong, betul kayak Yan ya. Sampai bolong, Bapak Ibu Saudara. Artinya
rumah tuh udah mau rubuh. Waduh, saya bilang sama Pak Agung, cepet Pak, pindahin anak-anak. Saya takut pada rubuh. Saya sampai gak bisa di rumah mikir, cepet Pak, pindahin Pak. Akhirnya singkat cerita, anak-anak panti asuhan sama Bu Siti sama beberapa yang anak-anak SHT full timer di sana, ada yang dipindahkan ke Mekarwangi. Kemudian anak-anak kita sewakan rumah dekat situ Bapak Ibu Saudara, demi keamanan. Dan rumah kita renovasi. Otomatis selama panti asuhan itu direnovasi, karena lantai bawah itu Pak Agung pakai buat pingpong, buat main pingpong. Ada yang suka main pingpong di sini? Ada nggak suka main pingpong? Anda tahu pingpong? Oh tahu, bagus. Pak Agung itu senang main pingpong. Kalau ada yang mau nantang Pak Agung, boleh pakai tangan kiri dulu ya. Gak usah pakai tangan kanan, beliau jago main pingpong ya, hati-hati ya. Ibu Dion main pingpong nggak bisa, bolanya terlalu kecil buat saya. Kalau Bu Dion main pingpong pakai tampah, karena kecil Bapak Ibu susah banget. Aduh, saya nggak sabar main pingpong. Singkat cerita, Pak Bu, karena Pak Agung nggak punya tempat buat main pingpong, akhirnya Pak Agung tuh cari tempat main pingpong, cari, dapatlah di Kodim Cimahi, di belakangnya ada tempat pingpong. Beberapa kali Pak Agung main pingpong di sana, Bapak Ibu ketemu dengan komunitas pingpong di sana, dan ternyata ketemu dengan seorang bapak yang merupakan penduduk daripada tanah yang kita punyai di kota di Baros. Lewat bapak inilah Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, kita bisa minta tanda tangan penduduk tuh satu demi satu. Wow, kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Puji Tuhan, dan beliau adalah orang asli penduduk situ, dan beliau dengan sukacita mau membantu kita. Bapak Ibu Saudara, awalnya kita pikirkan masalah toh, Pak Agung gak punya tempat buat main pingpong. Ternyata Tuhan izinkan itu, Tuhan bekerja di dalamnya untuk Pak Agung dipertemukan dengan bapak ini, Bapak Ibu Saudara. Saya bisa bayangkan, saya sama bapak bilang, iya ya, ternyata coba kalau misalnya panti asuhan nggak mau roboh gitu kan. Kita kayaknya kapan kita bisa ketemu bapak ini, dan Tuhan bisa pakai bapak ini luar biasa. Pak Bu, saya mau katakan, orang kalau mata hatinya terang, begitu ngadapin masalah, yang dia lihat bukan masalah, tapi yang dia lihat adalah ada mukjizat di balik masalah. Daud bisa lihat kemenangan, Daud bisa lihat mukjizat, Daud bisa lihat promosi, di belakangnya Goliat. Yusuf bisa lihat kasih Tuhan, anugerah Tuhan, janji Tuhan, firman Tuhan buat dia di balik masalah yang dihadapi. Yang dihadapi Yusuf gak main-main Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, dia dijual sama saudaranya, dia jadi pembantu rumah tangga, dia masuk penjara, tapi perhatikan hatinya tidak goyah kepada firman. Dia tetap percaya bahwa di balik ini semua Allah bekerja mendatangkan kebaikan. Maka waktu saudaranya datang dan bilang, aduh kita nggak nyangka kamu dibawa ke sini. Yusuf bilang begini, kamu mereka-rekakan yang jahat, tetapi Allahku membuat ini mendatangkan kebaikan. Itu sebuah rencana yang besar di masa depan. Maka penting bagi kita sebagai anak-anak Allah memiliki mata rohani yang terang, supaya Anda bisa mengenal Dia dengan benar. Perhatikan, karena apa yang kau terima dari Tuhan tergantung apa yang kau tahu. Siapa di sini suka makan nasi goreng? Tolong angkat tangan. Nasi goreng, puji Tuhan. Waktu Anda pesan nasi goreng, banyak pilihan Bapak Ibu Saudara. Mau nasi goreng polos? Mau pakai pete? Mau pakai telur ceplok? Mau pakai sate? Waduh Bapak Ibu Saudara. Mau pakai kerupuk? Mau pakai sambal? Mau pakai acar? Kalau Anda ke restoran dan bilang nasi goreng komplit, biasanya komplit. Betul apa betul? Tapi Anda bisa pilih nasi goreng yang biasa. Sama dalam hidup kekristenan, Anda bisa memilih untuk menerima yang biasa-biasa, tapi Anda juga bisa memilih yang terbaik dari Tuhan. Bagaimana Anda tahu yang terbaik kalau Anda nggak tahu apa yang Bapa sediakan buat Anda? Halo, kita lihat Yohanes 10 ayat 14, ayat 14 dan 15. Sebuah prinsip rohani yang sangat luar biasa buat kita. Yohanes 10, 14, 15. Akulah, kata Yesus, gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Amin. Siapa dia? Siapa gembala yang baik? Tuhan Yesus. Dia mengidentifikasikan dirinya sebagai gembala yang baik. Kita digambarkan sebagai gereja itu sebagai domba. Nah, dikatakan sebagai gembala yang baik, dia kenal Anda. Amin. Dia kenal nama Anda. Ibu Dion kadang gak hafal nama Bapak Ibu ya. Oh, wajahnya saya hafal, namanya aduh sorry, ingatan saya agak buruk untuk mengingat nama. Tapi kalau Pak Agung memorinya agak banyak Bapak Ibu Saudara ya. Saya tuh agak lupa, makanya saya kemana-mana suka bawa catatan Bapak Ibu ya. Maafkan saya ya. Yang penting jangan lupa nama, jangan lupa diri, jangan lupa suami, dan jangan lupa uang. Nah, itu jangan lupa. Katakan amin. Nah Bapak Ibu Saudara, aku
Aku mengenal siapa domba-dombaku. Dengar, Tuhan tuh kenal Anda, kenal nama Anda, tahu hobi Anda, tahu alamat rumahmu, tahu tanggal lahirmu, tahu tempat rumahmu. Mungkin rumahmu masuk dilesep gang, belok kiri, belok kanan, RT RW-nya gak jelas, tukang pos juga bingung kalau kirim ke sana. Kurir juga bingung kalau kirim barang ke sana. Tapi saya mau kasih tahu, Tuhan gak pernah bingung, Tuhan gak pernah lupa di mana engkau berada. Anda percaya Tuhan mengenal Anda? Berikutnya sebaliknya, dan domba-dombaku mengenal aku. Tuhan pasti kenal kita. Pertanyaan saya, Anda sudah kenal Tuhan belum? Shalom. Artinya yang Tuhan mau timbal balik juga. Jangan cuma Anda mau dikenal oleh Tuhan, belajarlah supaya Anda juga mengenal Tuhan. Karena kalau semakin Anda mengenal Tuhan, Anda mengenal apa yang Tuhan sediakan bagi kita. Lihat ayat 15-nya, indah sekali. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Perhatikan, Yesus menggambarkan pengenalan ini dengan pengenalan dia akan Bapa. Bapa dan Yesus, Yesus dan Bapa. Yesus bisa mengenal Bapa 100%, Bapa bisa mengenal Yesus 100%. Makanya rencana Bapa sempurna dalam diri Tuhan Yesus. Dan di sana aku, kata Yesus, memberikan apa? Nyawaku bagi domba-dombaku. Perhatikan baik. Kalau namanya gembala di muka bumi ini, gak pernah saya yakin ada gembala mau mati buat dombanya. Domba mbek gitu gak mau, ngapain, domba gak ada harganya, betul? Tapi Yesus, dia gembala yang baik. Dia memberikan nyawanya buat siapa? Buat Anda. Perjamuan kudus inilah bukti dia mati buat kita di atas kayu salib. Kayu salib itu membuktikan cintanya yang begitu besar buat Anda. Nah Bapak Ibu, kalau nyawa aja diberi, nyawa diberi. Shalom. Suami istri mau kasih nyawa buat istri. Suami mau kasih nyawa buat istri. Waktu janji nikah, aku berikan masa. Halo, belum tentu. Tapi Yesus kasihnya sudah terbukti. Dan saya mau kasih tahu, pengorbanannya tidak layak untuk kita ragukan. Kenapa? Karena sudah diberikan sempurna buat kita, tuntas di atas kayu. Kalau nyawa aja dikasih, masa jodoh gak dikasih? Shalom. Kalau nyawa dikasih, masa urusan emplok-emplok? Anda tahu emplok-emplok? Makanan cia-ciu yang hari ini Anda makan, maaf besok Anda buang ke toilet. Dia pikirkan buat Anda. Kenapa Anda khawatir? Shalom. Maka kalau orang Kristen itu khawatir, dia tidak tahu siapa Bapa yang dia sembah. Dia tidak kenal Tuhan yang dia sembah. Kenapa? Karena mata rohaninya masih tertutup. Bapak Ibu Saudara, maka please belajar semakin mengenal Tuhan. Kenali dia lewat peristiwa, lewat firman, lewat khotbah yang didengar. Kenali dia. Semakin kau mengenal dia, oh semakin dahsyat apa yang kau alami dalam Tuhan. Karena kasih karunia dan damai sejahtera berjalan kau terima seiring dengan pengenalanmu akan Tuhan. Katakan amin. Kalau nyawa saja diberikan, apalagi yang kita perlukan, yang lain gak ada yang gak akan diberi, pasti diberi. Itulah tujuan dia rela memberikan hidupnya, supaya hidupmu yang terkutuk menjadi dimuliakan, kau yang sakit jadi sembuh. Bapak Ibu Saudara, apa yang kita katakan sehat, kuat, makmur bukan cuma slogan, tapi itu betul yang Tuhan Yesus sudah sediakan bagi Anda. Supaya waktu Anda hidup di dunia ini, maaf, tidak ada kita yang hidupnya dengan kepala tertunduk. Tidak ada daripada kita yang hidup dengan kepala tertunduk. Engkau harus hidup dengan kepala tegak. Why? Tuhan ada di pihakmu. Yesus sudah mati buat kita dan menyediakan semua berkat surgawi bagi kita. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, Lukas 13:10-13, apa yang Pak Agung sampaikan dalam beberapa minggu yang lalu. Ada seorang perempuan yang sakit bungkuk 18 tahun. Bapak Ibu bisa tahu, orang kalau bungkuk matanya lihatnya ke bawah. Kejadian 3:14, kalau bicara ke bawah, ke tanah, debu tanah itu bicara tentang kematian, maut. Ada berapa banyak orang Kristen yang mata rohaninya nggak terang. Kenapa? Karena yang dia lihat tiap hari adalah debu, kematian, kegagalan. Artinya orang Kristen yang fokusnya debu, dia akan mengalami hidup yang diperbudak oleh iblis. Pak Bu, saya cari ayat-ayatnya. Bungkuk dalam firman Tuhan itu ada beberapa makna. Bungkuk, saya bacakan saja ayatnya, Mazmur 38 ayat 6. Hidup yang penuh dengan duka cita. Itu orang kalau penuh dengan duka cita, Bapak Ibu Saudara,
pernah kehilangan orang yang dicintai, pernah diputusin pacar, mungkin pernah diciak orang, Bapak Ibu, dikecewakan oleh si orang tua, dikecewakan oleh anak. Duka cita ternyata bisa membuat orang itu bungkuk, apanya, bukan tubuhnya, jiwanya. Halo. Itu yang disebut sebagai mata yang gelap. Mata yang gelap, mata yang jahat adalah mata yang tidak bisa melihat janji Allah dalam diri kita. Kenapa? Karena bungkuk. Ada tekanan duka cita, ada tekanan kehilangan. Oke, saya lanjut. Mazmur 107 ayat 39 berkata, Mazmur 107 ayat 39, bungkuk karena tekanan celaka yang akhirnya menyebabkan apa? Duka. Tekanan celaka dan duka. Ada orang hidupnya susah terus, ada kutuk, Bapak Ibu Saudara. Ya, naik motor gembes, naik angkot dicopet, jalan kaki dikejar anjing. Waduh, itu nggak ada untungnya gitu loh, susah amat gitu loh. Naik mobil kesenggol motor, ya gitu ya. Ini orang yang ada kutuk, harus dilepaskan. Bapak Ibu, dalam versi firman Allah yang hidup dikatakan miskin karena penindasan, kesusahan dan kesedihan. Oh my God. Orang seperti ini jiwanya bungkuk. Dengar baik, kalau ada antara Bapak Ibu Saudara malam ini seperti ini, datang pada Yesus, minta Tuhan lepaskan engkau. Selama engkau bungkuk, ada beban di dalam jiwamu, Bapak Ibu, engkau tidak akan pernah bisa mengalami apa yang Tuhan janjikan. Saya mau katakan ini adalah tipu muslihat iblis untuk membuat kita orang Kristen tidak bisa menerima janji Allah. Amsal 12:25 bicara kekhawatiran membuat orang itu bungkuk. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Maka jangan izinkan iblis membuat mata kita seperti itu. Kita lihat Ibrani pasal yang ke-12, Ibrani 10 maaf. Mata yang jahat itu bicara tentang mata hati yang gelap. Perhatikan. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Perhatikan, karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Waktu Anda menerima Kristus, sesungguhnya Allah telah membersihkan hati nuranimu yang jahat. Hati nurani iblis setiap hari, kamu gak layak, kamu gak layak, kamu berdosa, kamu gak layak, kamu gak layak. Dengar baik, Roh Kudus itu kalau bicara sama kita membangkitkan iman. Tapi kalau setan ngomong sama kita, itu mengintimidasi. Kalau kau dengar suara intimidasi, bukan dari Tuhan. Roh Kudus akan membawa kita kepada pertobatan. Dan suara Roh Kudus itu adalah suara Bapa di surga yang membangun kita, bukan menuduh kita. Bapak Ibu Saudara, sejarah mencatat Evan Roberts, seorang tokoh kebangunan rohani di Wales, yang lewat pelayanannya bisa menobatkan jutaan orang. Bahkan dalam hidupnya dia depresi. Why? Saya cari datanya. Bapak Ibu Saudara, saya dapatkan data bahwa Evan Robert bergumul dengan yang namanya unconfessed sin. Unconfessed sin, dosa yang tidak diakui. Iblis tuh nuduh dia terus, kamu gak layak, kamu gak layak, ada dosa. Kau periksa diri potensi yang kau miliki dan berkata, kamu gak bisa apa-apa, kamu bukan siapa-siapa. Maka betapa pentingnya kita sebagai anak Tuhan tahu siapa kita di dalam Tuhan. Identitasmu, kamu tuh siapa di dalam Tuhan. Kalau Anda tahu Anda berharga di mata Tuhan, Anda anak Allah, milik Bapa, milikmu, maka saya percaya kau akan hadapi kehidupan dengan kepala tegak. Apapun yang kau alami dalam kehidupanmu, itu tidak akan menghancurkan semangatmu. Perhatikan saya, orang yang matanya jahat selalu karena matanya gelap, dia lihat semua itu gelap. Maka dia melihat masalah itu, melihat sesuatu selalu dari sisi negatif, selalu pesimis, selalu ngomongnya negatif. Mungkin Anda pernah ketemu orang, lihat ini, selalu lihatnya negatifnya, selalu lihat negatifnya. Why? Karena matanya gelap. Makanya orang yang matanya gelap, dari mulutnya nggak mungkin ada ucapan syukur. Yang ada hanya ngomel, ngeluh, ngomel, ngeluh. Padahal firman Allah berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Apa yang kau katakan, itu yang kau tuai. Bapak Ibu Saudara, kalau yang kau perkatakan keluhan, tidak heran, maka engkau menjadi langganan darah tinggi, diabetes, asam urat, semua penyakit bisa menjadi langganan Bapak Ibu Saudara. Why? Karena kau salah berkata-kata. Agung pernah saksikan pada Bapak Ibu Saudara,
Kami punya asuransi Bapak Ibu, nggak pernah dipakai. Satu kalinya dipakai, kenapa? Karena satu kali Pak Agung waktu bayar asuransi di ATM, dia bilang gini, sayang asuransi, nggak pernah dipakai, rugi. 2 minggu kemudian, itu asuransi benar-benar dipakai. Kenapa? Masuk rumah sakit didiagnosa appendicitis. Saya yang nemenin sampai di CT scan Bapak Ibu. Puji Tuhan, clear, nggak ada. Sembuh total setelah beliau bertobat. Saya bilang, saya sampai tanya, gimana gejalanya? Waduh, gejalanya sudah mengarah sampai diperiksa 4 dokter Bapak Ibu Saudara. Semuanya sudah bilang, iya ini appendix. Waduh, terakhir di CT scan Bapak Ibu Saudara. Tapi malam itu Pak Agung bilang sama saya salah. Kenapa? Karena saya memperkatakan itu. Maka Bapak Ibu saya mau kasih tahu, di gereja kita kalau janji nikah nggak sembarang. Anda harus tahu bahwa kegagalanmu, kesakitanmu, kelemahanmu, kemiskinanmu sudah ditebus Yesus atas kayu salib. Maka tidak boleh lagi engkau memperkatakannya dengan janji nikah. Aku setia dalam suka dan duka, sehat dan sakit. Maka terjadi dalam pernikahan. No. Perkatakan apa yang Yesus sudah kerjakan dalam hidupmu. Maka waktu Bapak Ibu ditanya, bagaimana kabarnya? Anda dilatih ya, sehat, kuat, makmur. Amin. Apa yang kau perkatakan, itu terjadi. Bapak Ibu Saudara, orang yang matanya jahat itu seperti 10 pengintai yang dilihat sama. Betul apa betul? Tapi kenapa cuma 2 orang bilang, oh enggak, negeri ini luar biasa baik, jangan takut, Tuhan menyertai kita, kita pasti bisa melewatinya. Sementara 10 pengintai berkata, aduh kita kayak belalang. Pak Bu, orang yang matanya jahat selalu pesimis dalam segala hal, lihatnya dari sisi negatif. Tapi kalau orang yang melihat dari sisi yang baik, dia akan selalu berkata, di balik gunung masalah ada mukjizat, di balik tantangan ini ada Tuhan yang besar. Maka hari ini saya mau katakan, pilihlah punya mata hati nurani yang baik di hadapan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, orang yang matanya jahat, fokusnya hanya apa? Kekurangannya, kelemahannya, ketidakmampuannya. Dengar baik, di dalam Anda ada Roh Kudus. Roh yang membangkitkan Kristus ada di dalam Anda. Maka saya mau katakan, orang Kristen itu, anak Tuhan maksud saya, itu gak ada matinya. Halo, itu gak ada matinya. Why? Karena backing Anda gak main-main. Bukan orang kuat di muka bumi ini, tapi Raja di atas segala raja, Yesus Kristus Tuhan, yang mensupport Anda. Bukan kerajaan yang bisa bangkrut, tapi kerajaan yang anti bangkrut, namanya kerajaan Allah. Maka waktu Anda bekerja, sadari engkau kerja sebagai anak Tuhan. Waktu engkau punya usaha, kau sadari kau kerja sebagai anak Tuhan. Maka saya percaya buat kita anak Tuhan, sekali lagi, nggak ada kata mati. Orang bisa tutup semua bisnis, tapi bersama dengan Tuhan kita bisa buka sumur-sumur yang baru. Alkitab catat, Ishak itu buka sumur ditutup, buka sumur ditutup, buka sumur ditutup. 1 kali dia buka sumur dan di situ Tuhan bukan berikan kelepasan buat dia. Halo, kalau ada orang tipu Anda, sudah, Bapak Ibu Saudara, relakan. Tuhan sanggup ganti loh. Daripada Anda pusing, daripada Anda ngeluh di hadapan Tuhan, sudah relakan. Belajar dari kesalahan yang lalu. Jangan salah lagi Bapak Ibu Saudara. Katakan amin. Makanya kenapa Bapak Ibu Anda perlu beribadah dengan setia. Ikut mesbah keluarga, ikut ibadah. Supaya apa? Rohmu menyala-nyala di dalam Tuhan. Mata rohanimu mendapatkan dan melihat firman Allah yang luar biasa. Saya mau tutup dengan Mazmur 19 ayat 8. Bagaimana firman Tuhan membuat mata kita bercahaya. Mazmur 19 ayat 8. Mazmur 19 ayat 8. Ya, tolong dibuka. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata. Jadi membuat mata bercahaya bukan harus cuci mata ya. Tapi waktu Anda membaca firman, merenungkan perkataan Allah, firman itu adalah pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Orang yang membaca firman, memahami firman, mengerti kehendak Allah, matanya terang, hatinya terang, tubuhnya juga terang. Katakan amin. Maka sore malam ini Bapak Ibu Saudara, cek and recheck. Mata seperti apa yang kau miliki? Dan Tuhan mau kita punya mata baik, hati nurani yang baik. Dalam Efesus 1 ayat 8 diterjemahkan the eyes of understanding, mata pemahaman. The eyes of understanding, mengenal Tuhan, memahami Tuhan, kenali Dia, gembala kita yang baik. Firman Allah berkata,
Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Buang mata yang jahat, mata yang cuma lihat sisi negatif, mata yang hanya lihat hal yang tidak baik. Tapi mulai hari ini, ubah cara berpikirmu, ubah cara engkau memandang dengan memiliki mata yang terang, mata yang baik. Karena mata yang baik seluruh tubuhmu terang, mata yang jahat seluruh tubuhmu gelap. Katakan amin. Mari kita boleh menutup firman Tuhan pada malam hari ini. Kita akan bawa tubuh dan darah Tuhan. Mari kita angkat tubuh Tuhan dengan tangan kanan. Pengorbanannya sempurna buat kita. Sungguh terbukti lewat kematiannya di atas kayu salib. Ibu percaya kau angkat dengan tangan kananmu adalah tubuh Tuhanmu. Inilah tubuh Yesus yang terpecah untuk segala dosa dan pelanggaran kita, supaya hidup kita yang harusnya hancur karena dosa menjadi utuh dan sempurna oleh karena tubuh Tuhan. Mari yang percaya ini tubuh Tuhan Yesus, ambil dan makan dengan ucapan syukur dan terima kemenanganmu, kesembuhanmu, kesehatanmu, kemuliaan yang Tuhan berikan di dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan yang berisi darah Yesus. Inilah darah Tuhan kita yang dicurahkan hanya karena cinta yang begitu besar kepada kita. Tujukan pandanganmu kepada Kristus. Inilah darahnya yang menghapus segala dosa kita. Inilah darahnya yang memberi kehidupan, kesehatan dan kesembuhan bagi kita. Apakah kau percaya kau angkat dengan tangan kananmu ada darah Yesus? Yang percaya ambil dan minum dengan ucapan syukur dan terima kesehatan, kemenanganmu, sukacitamu, kemuliaan, kesuksesanmu di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita mengucap syukur. Kalau Tuhan pernah tolong kita, besok Dia pasti tolong kita. Bulan depan Dia pasti tolong kita. Sepanjang hidup kita Dia pasti tolong kita. Sebab Dia gembala yang baik. Awalnya buat kita. Mari ucap syukur. Miliki mata yang baik. Lihatlah kemuliaan masa depan dan berkat yang Tuhan telah sediakan atasmu. Lihatlah keluargamu yang telah Tuhan pulihkan. Lihatlah hidupmu yang di sumur-sumur yang baru yang Tuhan berikan kepadamu. Lihatlah itu, lihatlah itu. Allah bekerja di dalam segala perkara hanya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Angkat tangan Bapak Ibu Saudara. Bapak hamba berdoa bagi semua jemaatmu yang hadir dalam ibadah pada malam ini. Hamba berdoa Roh Kudus urapi semua jemaatmu dalam nama Yesus. Ubah mata mereka menjadi mata yang baik, mata yang terang, the eye of understanding, the eye of mind yang clear, yang jelas, yang murni, yang baik, sehingga mereka hanya bisa melihat, hanya bisa melihat semua kebaikan Tuhan dan semua anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kami semua. Biarlah kami hidup di dalam kesadaran bahwa kami adalah orang yang diberkati, dikasihi, dicintai, berharga dan mulia di hadapan Tuhan. Itu yang membuat kami berani selalu menghadap tahta kasih karunia. Itu yang membuat kami berani menjalani kehidupan ini. Sebab di dalam Tuhan kami punya jaminan yang pasti untuk masa depan yang penuh dengan harapan, untuk semua janji-Mu digenapi. Terima kasih, firman-Mu dimeteraikan di dalam nama Yesus. Bapa, sebagai tanda syukur kami, malam ini kami mau menyembah Engkau dengan harta kami. Kami mau bawa taburan kami yang terbaik, persembahan kami, persembahan persepuluhan kami hanya kepadamu. Bersama-sama mari Bapak Ibu kita persiapkan taburan kita deklarasikan, maka menaburlah saya di gereja ini, dan dalam tahun ini juga saya pasti menuai 100 kali ganda, bahkan 1000 kali ganda, sebab saya orang yang sangat diberkati Tuhan. Katakan, saya menjadi kaya, kian lama kian kaya, sehingga saya menjadi sangat kaya untuk kemuliaan Tuhan, memperluas kerajaannya dan mendukung pemberitaan Injil kerajaan. Percaya pasti diberkati dalam nama Tuhan Yesus berkata, amin. Mari yang dikasih Tuhan, buka hatimu. Tuhan membawa hidupmu terus naik, tidak akan turun. Jadi kepala bukan jadi ekor. Sukses diberkati oleh karena Tuhan, bagi hormat kemuliaan nama Tuhan.
umur panjang ada di tangan kananmu, kekayaan kehormatan ada di tangan kirimu, hikmat Tuhan, berkat Tuhan ada di atas kepalamu, dan janji Tuhan, apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan menjadikannya berhasil dan beruntung. Kebajikan, kemurahan belaka mengikutimu sekarang selama-lamanya. Bahkan dengan tubuh yang sehat dan umur yang panjang, engkau beserta isi keluargamu setia beribadah kepada Tuhan dan melayani Tuhan Yesus, Tuhan kita yang besar sekarang selama-lamanya. Buka hati Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat dan kasih karunia dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari hari ini sampai selama-lamanya. Percaya sudah diberkati dan hidup di dalam berkat Tuhan. Bersama kita berkata amin. Selamat malam, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan ibadah raya bersama Gereja Bethany Fresh Anointing. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.